Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah hari ke-18 di bulan Ramadan. Hari ini saya akan membacakan masih di kitab Masnawi jilid pertama. Hari ini di bait 522 sampai 532. Saya akan membacakan kata Maulana Rumi, Tuhan yang dengan kemahakuasaannya setiap saat tercipta ratusan alam dari ketiadaan. Ada ratusan alam muncul dalam pandanganmu, saat pandangan mata kamu terbuka olehnya. Jika bagimu alam ini tampak besar dan tak terhingga, ketahuilah, bagi Sang Maha Kuasa bahkan sezarah pun bukan. Dunia ini adalah penjara jiwa-jiwamu. Pergilah ke padang Sahara, kebebasan jiwamu. Dunia ini terbatas, dunia sana tak terbatas. Rupa dan bentuk dunia ini adalah tirai bagi alam sana. Meskipun Fir'aun punya ribuan tombak, kalah dengan satu tongkat Musa. Meskipun ada ribuan pengobatan galen, di hadapan Isa hanya hembusan nafas dan candaan. Meskipun ada ribuan jilid bait-bait syair, di hadapan Rasul yang ummi adalah kehinaan. Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, apa ada orang yang tak mati, kecuali orang itu hina dan tak punya harga diri. Tuhan sekejap bisa mencabut hati yang kokoh seperti gunung dan menggantung kedua kaki burung cerdik. Pemahaman dan menejamkan pikiran bukan jalan. Tak ada karunia raja kecuali bagi hati yang patah. Nah, ini syair yang indah dari Maulana Jalaluddin Rumi, dan kita akan menemukan banyak makna-makna yang ada dalam bait syair ini. Maulana mengawali bahwa Tuhan dengan kemahakuasaannya setiap saat tercipta ratusan alam dari ketiadaan. Nah, ini seperti dalam ayat Al-Quran, kulla yaumin huwa fi syan. Jadi setiap saat Tuhan mencipta. Nah, karena keterbatasan pandangan kita sehingga mungkin alam itu kita melihatnya hanya secara umum, kita hanya membagi tiga, ada alam dunia, ada alam barzah, dan alam ruh. Nah, tetapi bagi mereka yang tersingkap mata batinnya, maka dia akan melihat sebenarnya pembagian ini adalah pembagian yang hanya kita ketahui secara global, tapi sebenarnya di setiap tingkatan itu ada tingkatan-tingkatan. Misalnya di alam materi ini pun bertingkat-tingkat, di alam barzah pun bertingkat-tingkat, di alam ruh pun bertingkat-tingkat, sehingga tercipta ratusan alam dari ketiadaan. Nah, ketiadaan ini sebenarnya suatu ilustrasi ya, karena Tuhan mencipta dari hakikat dirinya sendiri. Sebab itu maksud dari ketiadaan ini maksudnya adalah dari sesuatu yang tidak terkait dengan alam ini. Jadi sebelumnya adalah terhubung dengan asma. Nah, dari asma itulah kemudian muncul alam semesta. Dan itu yang dimaksud dengan ketiadaan. Jadi bukan ketiadaan mutlak ya. Karena ketiadaan mutlak itu tidak akan sesuatu tercipta dari ketiadaan mutlak. Ketiadaan adalah ketiadaan. Nah, ini karena ini adalah syair, nah makanya bahasanya seperti itu. Ada ratusan alam muncul dalam pandanganmu saat pandangan matamu terbuka olehnya. Jadi ketika Tuhan menyingkap pandangan kita, maka kita akan menyaksikan lapisan-lapisan alam semesta ini. Jika bagimu alam ini tampak besar dan tak terhingga, ketahuilah, bagi Sang Maha Kuasa bahkan sezarah pun bukan. Dan ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segalanya sirna dan yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Para sufi menjelaskan bahwa segalanya sirna ini menurut para sufi tidak mesti menunggu hari kiamat, tetapi sekarang pun kata para sufi adalah semuanya sirna. Cuma karena mata batin kita tidak tersingkap sehingga kita seolah melihat ini sesuatu yang utuh ya, seperti itu. Dengan berdasarkan satu ayat Al-Quran, kulla yaumin huwa fi syan. Jadi setiap saat Tuhan mencipta, dan penciptaan itu
kita diciptakan berulang-ulang itu menunjukkan bahwa setiap saat kita mengalami kesirnaan. Nah, mungkin sulit dipahami karena memang yang seperti ini hanya dipahami lewat satu bentuk pengalaman. Nanti di akhir Maulana pun menjelaskan seperti itu. Nah, dunia ini adalah penjara jiwa-jiwamu. Pergilah ke padang Sahara, kebebasan jiwamu. Dunia ini maksudnya dimensi lahir kita adalah penjara jiwa. Makanya di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk kemudian kita membebaskan dimensi ruhaniah kita dengan mendidik tubuh kita sehingga nanti ruh kita menemukan kebebasan. Dunia ini terbatas, dunia sana tak terbatas. Ini perbandingan antara alam dunia, alam barzah, dan alam roh. Jadi semakin batin, maka alam itu semakin luas dan tak terbatas. Rupa dan bentuk dunia ini adalah tirai bagi alam sana. Jadi alam dunia ini hijab bagi alam barzah hijab bagi alam ukhrawi. Terus seperti itu. Jadi setiap lapisan itu pasti ada hijabnya. Nah, kemudian ini suatu perbandingan ya antara alam dunia dengan alam sana. Misalnya kata Maulana Rumi, meskipun Fir'aun punya ribuan tombak, kalah dengan satu tongkat Musa. Karena tongkat Musa ini berasal dari alam batin mendominasi alam materi. Jadi meskipun Fir'aun punya ribuan tombak, tapi kalah dengan satu tongkat Musa. Meskipun ada ribuan pengobatan galan di hadapan Isa, hanya hembusan nafas dan candaan. Jadi Galan ini terkenal sebagai seorang tabib dokter fisik di zaman Yunani. Nah, meskipun ada ribuan jilid bait-bait syair, di hadapan Rasul yang ummi adalah kehinaan. Nah, tentu ini bukan perbandingan ya antara syair dengan hadis-hadis ungkapan dari Rasulullah, tentu berupa perbandingan. Makanya kata Rumi, meskipun ada ribuan jilid bait-bait syair termasuk Masnawi, tapi di hadapan Rasul yang ummi adalah kehinaan. Itu maksudnya kata Maulana, kita tidak mungkin membandingkan antara syair ini dengan ungkapan Rasulullah. Ungkapan Rasulullah itu tentu memiliki makna kedalaman yang luar biasa, yang tinggi. Makanya itu bukan perbandingan seperti itu. Sehingga Maulana pun menjelaskan dengan tegas persoalan ini. Jadi jangan sampai kita membanding-bandingkan ya antara syair dengan hadis Rasulullah. Itu adalah suatu perbandingan yang tidak tepat, itu yang salah. Makanya saya pernah menukil rubai dari Maulana Rumi. Kata Maulana Rumi bahwa saya adalah debu di kaki Rasulullah. Saya ibaratnya hanya debu di kaki Rasulullah. Ini mengibaratkan bahwa apapun yang Maulana Rumi dapatkan peroleh itu adalah berasal dari pancaran ma'rifat Rasulullah. Nah, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, apa ada orang yang tak mati? Tentu semua akan mati. Kecuali orang itu hina dan tak punya harga diri. Kecuali orang yang memang asal ya, maksudnya ini orang bodoh gitu. Kayak kata Rumi, kecuali orang itu hina dan tak punya diri. Tidak mengakui bahwa segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengalami kesirnaan. Nah, Tuhan sekejap bisa mencabut hati yang kokoh seperti gunung dan menggantung kedua kaki burung cerdik. Ini ada dua hal. Yang satu adalah mencabut hati yang kokoh, yang kedua adalah menggantung kedua kaki burung cerdik. Nah, ini ilustrasi tentang manusia yang mencoba untuk menggapai hakikat dengan hatinya atau menggapai hakikat itu dengan akalnya. Dua-duanya sebenarnya tidak bisa sampai kepada hakikat kecuali Tuhan sendiri yang mengantarkan kepada hakikat itu. Makanya kata Maulana Rumi, pemahaman dan menajamkan pikiran bukan jalan. Tak ada karunia raja kecuali bagi hati yang patah. Jadi Maulana Rumi ingin menegaskan bahwa semua yang para sufi temukan di alam batin itu semuanya adalah berkat karunia ilahi, karena Allah mensingkapkan
pengalaman batin itu hijab tersingkap sehingga mereka bisa menyaksikan alam batin. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa itu adalah perolehan dari dirinya sendiri, dari usahanya sendiri. Semuanya tidak lain adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini, pembacaan syair Maulana Rumi. Bagi teman-teman yang ingin komentar atau bertanya, silahkan komentar di kolom YouTube kami. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.